Halo YouTube, hari ini kita mau mereview buku Seni Hidup Minimalis dari Francine J. Buku ini terbagi menjadi 3 dasar bab, yaitu dasar pemikiran, streamline, ruang ke ruang, dan cara hidup. Bagian pertama membahas tentang merubah pola pikir. Kenapa? Karena seseorang itu tidak akan berubah jika pola pikirnya tetap sama. Nah, di bab 1 ini dijelaskan bahwa semakin sedikit barang, kita akan semakin bahagia. Coba letakkan semua barang di satu titik yang terlihat jelas bagaimana. Apakah kita makin bahagia atau kita makin suntuk dengan semua barang yang bisa dilihat dalam satu titik? Dengan semakin sedikitnya barang, kita akan semakin sedikit untuk spend time dan spend money buat merawat semua barang itu. Bagian keduanya membahas mengenai streamline, start over, mulai dari awal. Hal paling sulit untuk mengerjakan tugas adalah memulainya. Nah, kita paling sering mendengar quotes bahwa hal yang paling sulit dalam melakukan sesuatu adalah memulainya. Ketika kita sudah start memulai, baru step by step baru kita bisa lewati. Trust, treasure, and transfer. Buang, simpan, dan berikan. Nah, dalam buku ini membahas 3 kategori barang, bisa dikategorikan menjadi 3, yaitu buang, simpan, dan berikan. Nah, coba periksa barang-barang kalian, barang-barang sekeliling kalian yang kalian punya, tidak usah jauh-jauh, coba cek di kamar aja. Apakah ada barang-barang yang harusnya sudah dibuang nih dari tahun lalu, tapi masih disimpan? Padahal sudah nggak ada fungsinya, nggak ada nilai estetikanya. Nah, harusnya barang itu dikategorikan menjadi 3. Trust, treasure, and transfer. Dan R-nya adalah reason for each item. Jadi setiap barang haruslah memiliki alasan yang kuat kenapa kita masih menyimpannya dan memilikinya, dan yang jelas harus bisa bermanfaat untuk digunakan. Nah, untuk memilah barang yang masuk kategori simpan ini, terapkan hukum Pareto. Nah, dari hukum Pareto itu sebenarnya kita bisa hidup dari 1/5 barang kita saja sebenarnya. Yang E adalah everything in this place. Jadi semua barang harus sesuai pada tempatnya. Simpan barang dikategorikan menjadi 3, yaitu inner circle, outer circle, and deep circle. Inner circle itu tempat untuk barang-barang yang sering digunakan. Misalnya saja handphone. Handphone lebih baik disimpan di sekitar kamar tidur, sekitar tempat tidur. Jadi misalnya di meja sebelah tempat tidur. Kedua, outer circle itu adalah tempat untuk barang-barang yang jarang dipakai. Misalnya skincare kan nggak tiap detik, tiap jam dipakai. Nah, tempatkan di area lebih jauh tapi masih terjangkau. Nah, yang ketiga, deep strong, tempat barang di luar jangkauan kegiatanmu, seperti misalnya selimut kan diletakkan di dalam lemari, kan digantinya itu baru mungkin sebulan sekali atau beberapa bulan sekali. Yaitu all surface clear, semua permukaan harus bersinar. Kecenderungan manusia itu suka meletakkan barang-barang pada permukaan yang datar, jadi permukaan datar harus tetap bersih. Lalu M, modules atau ruang, mengkategorikan barang untuk memperoleh ruang lebih banyak. Jadi barang dikategorikan berdasarkan fungsinya ya, supaya memperoleh ruang yang lebih luas lagi. Limit, batasan. Tetapkan batasan untuk setiap barang yang kita miliki. Jadi hanya diri sendiri yang bisa menentukan berapa banyak barang yang kita bisa miliki. Misalnya ballpoint, apakah 20 ballpoint itu cukup untuk dirimu atau 5 ballpoint saja sudah cukup? Nah, seperti itu, kategorikan sendiri. Setiap orang mempunyai batasan masing-masing, jadi tidak bisa disamakan. Meskipun membatasi ini sebenarnya rasanya awalnya itu sangat mengekang, tapi sebenarnya membatasi diri ini sebenarnya membebaskan. Contoh saja, kita membatasi diri dari makanan-makanan yang berlemak. Nah, sebenarnya kita membebaskan diri dari berat badan yang tidak ideal atau lingkar perut yang sangat besar. One comes in, one goes out. Jadi jika satu barang masuk, maka harus ada satu barang yang keluar. Ini diperlukan kedisiplinan yang sangat tinggi sih, tapi pelan-pelan pasti akan bisa dengan menerapkan batasan untuk diri sendiri yang limit tadi. And raw down, mengurangi barang yang tidak diperlukan. Tidak semua barang harus kita miliki, jadi kita harus mempunyai daftar untuk barang-barang yang kita miliki.
sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Everything maintenance. Jadi setelah memilah mana barang yang bisa disimpan, mana yang harus dibuang, mana harus diberikan. Nah, simpan dan rawat barang yang sudah masuk kategori simpan, karena semakin kita pandai menyimpan dan merawatnya, maka kita mengurangi daftar barang-barang yang akan dibeli baru. Ruang ke ruang membahas tentang bagaimana meletakkan barang sesuai kategorinya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah minimalis bukanlah tentang memiliki barang sesedikit mungkin, tapi tentang bagaimana mencukupkan diri dengan apa yang ada, sehingga barang-barang sekitar kita, apa yang kita miliki, bisa kita pergunakan dengan maksimal. Thank you yang sudah nonton. Semoga video ini dapat menginspirasi dan membantu.